Pemirsa, angka penularan COVID-19 di Indonesia masih terus terjadi. Hingga kini, pasien positif corona di Indonesia bertambah menjadi total 18.496 orang. Sementara 1.221 diantaranya meninggal dunia dan 4.467 pasien dinyatakan sembuh. Ada kenaikan sebanyak 486 orang sehingga menjadi 18.496 orang. Sembuh meningkat 143 orang sehingga menjadi 4.467 orang. Kasus meninggal naik 30 orang sehingga menjadi 1.221 orang. Sudah 390 kabupaten kota di 34 provinsi yang terdata. Hari ini kasus orang dalam pemantauan yang masih kita pantau adalah sebanyak 45.300 orang. Jumlah ini sudah barang tentu adalah orang-orang yang memang kita pantau sekarang, karena kemarin sudah ada yang selesai pemantauan dan tidak masuk lagi dalam ODP, dan kita berharap besok tidak bertambah lagi, sehingga jumlahnya akan semakin berkurang. Kemudian pasien dalam pengawasan yang sampai saat ini masih terus kita awasi adalah sebanyak 11.891 orang. Kita berharap bahwa segera kita bisa selesaikan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan pada kelompok pasien dalam pengawasan, sehingga kita bisa memastikan apakah ini memang betul konfirmasi COVID-19 positif atau bukan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita melihat secara besar bahwa penularan masih terjadi. Kita berharap dengan kepatuhan kita terhadap segala anjuran pemerintah yang terkait dengan pengendalian COVID-19 ini, atau kesungguhan kita untuk menjalankan era normal yang baru, maka angka ini akan bisa kita tekan, bisa kita turunkan untuk kemudian menjadi hilang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi memperpanjang PSBB. PSBB dilanjutkan dengan penyesuaian di kabupaten kota berdasarkan tingkat kewaspadaan. Pembatasan sosial berskala besar di Provinsi Jawa Barat diperpanjang. Meski perpanjangan belum diumumkan secara menyeluruh, namun Gubernur Jawa Barat telah memberikan data daerah yang masih rawan atau zona merah dan kuning penyebaran COVID-19. Ridwan Kamil menyatakan penerapan PSBB di Provinsi Jawa Barat akan dilanjutkan secara proporsional berdasarkan level kewaspadaan zona di masing-masing daerah. Ada 14 kabupaten kota yang masuk zona merah, sehingga kegiatan ekonomi hanya berjalan 30%. Sementara berdasarkan evaluasi, ada 9 kabupaten kota yang kondisinya membaik sehingga ekonominya bisa berjalan 60%. Kesimpulannya adalah PSBB provinsi dilanjutkan tapi berbasisnya proporsional. Tidak lagi berbasis maksimal di seluruh 27 kota kabupaten, akan menjadi PSBB provinsi dengan proporsional, di mana kepada yang masih zona merah itu akan dilanjutkan. Hingga saat ini penularan COVID-19 di Provinsi Jawa Barat turun dari sebelumnya 40 kasus, kini hanya menjadi 20 kasus. Pemprov Jabar pun meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudik di masa pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyebaran virus corona di Jawa Timur semakin meluas. Di Sidoarjo ada 2 klaster baru di Kecamatan Waru akibat warga tidak menerapkan protokol COVID-19 dan mengakibatkan terpapar virus corona. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menutup seluruh aktivitas desa Waru di Kecamatan Waru karena menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Dari total 303 warga yang mengikuti rapid test, 54 warga reaktif COVID-19 dan menjalani swab test di sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di Sidoarjo.
Sebelumnya 2 warga meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Petugas gabungan pun berpatroli dan memberikan tanda khusus bagi rumah warga yang terpapar COVID-19. Selain Desa Waru, di Desa Pepelegi juga ada keluarga yang membuka peti mati dan memandikan jenazah anggota keluarganya yang positif COVID-19. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, angka penularan COVID-19 yang masih tinggi membuat Pemprov Jawa Timur memastikan tidak ada sholat Idul Fitri di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Ini sesuai dengan keputusan yang diambil dalam rapat yang digelar di Gedung Negara Geraha di Surabaya. Kami menyusuli surat kami tanggal 14 Mei 2020 nomor 450-7809/012/2020 sehubungan perihal himbauan kafir takbir dan salat Idul Fitri Masjid Al-Akbar, Masjid Al-Akbar ya, hanya masjid, kami menyampaikan Masjid Al-Akbar, karena surat yang kemarin kami sampaikan juga kepada Masjid Al-Akbar. Hingga hari ini, jumlah pasien positif corona di Jawa Timur mencapai 2.377 orang, dengan 222 orang meninggal dunia dan 375 orang sembuh. Pemprov Jatim terus berupaya menekan angka penyebaran corona dengan sosialisasi terkait penggunaan masker dan jaga jarak ketika berada di luar rumah. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui penyebaran virus corona di Jawa Timur yang semakin meluas, kita ikuti cuplikan wawancara dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Satgas COVID-19 ID, Profesor Zubairi Jurban berikut ini. Dengan menggunakan alat pelindung diri, aparat kepolisian dari sektor Paku Haji Kabupaten Tangerang beserta tim medis mengevakuasi 8 orang yang merupakan satu keluarga di Desa Cituis, Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Evakuasi terhadap 8 orang ini dilakukan setelah mereka dinyatakan positif reaktif COVID-19 usai rapid test setelah ke-8 orang ini melayat salah satu keluarganya yang meninggal dunia akibat COVID-19. Kapolsek Paku Haji AKP Edi Suprayitno menjelaskan, usai dilakukan rapid test kepada 17 orang, 8 diantaranya dinyatakan reaktif COVID-19 dan segera dievakuasi untuk dikarantina di rumah sakit rujukan. Kami langsung datang ke TKP hari ini, yaitu tujuannya adalah untuk evakuasi keluarga tersebut. Jadi di salah satu keluarga tersebut, memang hari Jumat itu ada keluarganya yang meninggal. Setelah terjadinya kejadian tersebut, maka tim dari medis Puskesmas Paku Haji melakukan tes darah untuk mengambil sampel darahnya apakah terindikasi COVID-19 atau tidak. Dari 17 yang diambil sampel darahnya, 8 diantaranya positif. Sementara itu, ke-8 orang yang dinyatakan reaktif COVID-19 ini rencananya akan dibawa ke 2 rumah sakit rujukan, yakni Rumah Sakit Siloam serta Rumah Sakit Anabatik Kelapa II Kabupaten Tangerang, Banten. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani, iNews melaporkan. Pemirsa, kami mohon maaf yang barusan ialah informasi mengenai satu keluarga yang dievakuasi karena dari hasil tes yang dinyatakan bahwa reaktif COVID-19. Dan usai jeda, kami akan menghadirkan informasi mengenai Pemkot Bekasi mengizinkan 38 kelurahan melaksanakan sholat Idul Fitri berjemaah di masjid. Jangan kemana-mana, iNews Malam segera kembali.